Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala iblis, dia akan berkhutbah di hadapan manusia yang selama ini mengikuti rayuan dan godaannya. Di akhirat nanti, setelah proses perhitungan hisab selesai, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Kebenaran soal iblis yang berkhutbah tertuang dalam surat Ibrahim ayat 21 sampai dengan 23. Khutbah iblis di neraka membuat manusia dan pengikutnya semakin bertambah penyesalan mereka. Maka sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan para penghuni neraka tatkala mendengar khutbahnya iblis. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya." Kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan, Allah menggambarkan tentang khutbah yang disampaikan iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisap para hambanya. Lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya, agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan. Tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka. Khutbah tersebut benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah yang mengalirkan air mata manusia kala itu, khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Khutbah yang disampaikan iblis tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22-23, yang artinya, "Dan berkatalah iblis tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 22. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindari kami dari azab Allah walaupun sedikit saja?" Kemudian mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dalam ayat Ibrahim ayat 23, Allah juga mengatakan, "Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah. Ucapan penghormatan mereka dalam surga ialah salam." Quran Surat Ibrahim ayat 23. Ketika mendengar khutbah yang disampaikan iblis tersebut, semua manusia yang termasuk golongan penghuni neraka menangis dan menyesali semua perbuatan selama hidup di dunia. Namun penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi.
Diketahui sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, iblis sudah menaruh kebencian dan iri dengki. Bahkan ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak karena merasa lebih mulia. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan menjadikannya makhluk yang akan kekal di dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari tipu daya iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.